Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Apriansa Pratama dengan NIM 2102718. Di sini saya akan mempresentasikan dari pembahasan kepemimpinan pendidikan. Tujuan saya membahas mengenai kepemimpinan pendidikan yaitu dengan tujuan dapat menjelaskan konsep kepemimpinan itu seperti apa. Selanjutnya dapat menjelaskan perilaku apa saja yang digunakan dalam kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir dapat menjelaskan keterampilan-keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas definisi dari kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai suatu kemampuan mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu. Jadi kepemimpinan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok atau organisasi. Nah, di dalam suatu kepemimpinan itu pastinya harus memiliki seorang pemimpin. Pemimpin ini sebagai seseorang yang dipandang memiliki jiwa kepemimpinan pastinya, dan suatu pihak yang dapat menggerakkan sebuah organisasi atau kelompok, yaitu disebutnya pimpinan. Jadi dari definisi kepemimpinan, pemimpin dan pimpinan ini memiliki korelasi yang saling berkesinambungan, di mana pimpinan ini suatu pihak atau suatu pemimpin yang menjabat di suatu kelompok, dan pemimpin yang menjadi pimpinan perlu adanya jiwa kepemimpinan untuk memimpin suatu kelompok atau organisasi dengan tujuan tertentu atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam seorang pemimpin itu memiliki suatu cara atau metode untuk melaksanakan tujuan dari kelompok atau organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan yang maksimal, kita harus dalam seorang pemimpin itu harus adanya metode atau cara yang perlu dalam seorang pemimpin untuk menjalani tujuan kelompoknya. Yang pertama ada rational persuasion, di mana eh, menggunakan argumen yang logis saat memujuk. Artinya menggunakan argumen-argumen yang logis dalam atau dan data-data faktual untuk membujuk orang-orang, di mana permintaan-permintaan yang diajukan dapat dijalankan atau berjalan dan menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan. Selanjutnya ada eh, exchange taktik, di mana seorang pemimpin itu bisa menjanjikan suatu pertukaran reward pada seseorang dalam mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada legitimate request, yaitu permintaan yang berlandaskan kebijakan organisasi. Dalam suatu organisasi pastinya memiliki suatu aturan atau kebijakan yang perlu ditegakkan. Nah, dalam perannya seorang pemimpin, di sini pemimpin memiliki peran penting untuk menegakkan kebijakan organisasi tersebut. Selanjutnya ada pressure taktik. Nah, di mana ketika beberapa cara atau beberapa metode
tidak dapat berjalan dengan optimal, maka pressure taktik ini menjadi salah satu opsi, di mana berikan tekanan dengan konsekuensi tertentu. Jika anggota tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka seorang pemimpin itu berhak dan memiliki wewenang gitu, dalam memberikan penekanan dengan konsekuensi tertentu. Dan yang terakhir ada personal appeals, di mana ini gunakan kemampuan daya tarik dalam bermimpin. Dalam suatu kelompok, seorang pemimpin tentunya harus ada daya tarik dalam menjalani eh, atau menjalani suatu kepemimpinannya. Jika daya tarik ini tidak ada dalam jiwa seorang pemimpin, maka tujuan-tujuan dari kelompok atau organisasi ini tidak tercapai dengan maksimal. Selain metode, juga ada perilaku kepemimpinan pendidikan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ohio State University, dibedakan adanya dua macam perilaku kepemimpinan, yaitu initiating struktur dan juga consideration. Dua pola orientasi kepemimpinan tersebut digambarkan dalam bentuk kuadran kombinasi antara initiating struktur dan consideration. Mungkin teman-teman bisa diperhatikan gitu ya dari kuadran yang tertera pada gambar. Nah, ini itu menggambarkan perilaku kepemimpinan, struktur, tugas, dan juga dalam menjalani suatu tugas di kelompok mengandung ciri-ciri dari dua orientasi gitu. Yang pertama ada mengutamakan tercapainya tujuan, yang kedua mementingkan produksi yang tinggi, selanjutnya lebih banyak melakukan pengarahan, selanjutnya melakukan pengawasan secara ketat, yang selanjutnya juga penilaian terhadap jabatan yang semata-mata berdasarkan hasil tugas. Itu dari ciri-ciri initiating struktur atau struktur tugas gitu. Nah, adapun ciri-ciri dari consideration atau konsiderasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memperhatikan kebutuhan bawahan, berusaha menciptakan suasana saling percaya, simpati terhadap bawahan, memiliki sifat bersahabat, yang terakhir lebih mengutamakan pengarahan diri, mendisiplinkan diri, dan mengontrol diri. Dalam perilaku inisiasi struktur, terdapat perilaku yang menunjukkan dengan tegas pola-pola hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin gitu, menjelaskan bagaimana pola-pola organisasi yang ada, saluran-saluran komunikasi, dan juga cara-cara dalam menjalankan suatu pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan pola-pola perilaku dalam konsiderasi itu mengacu pada perilaku yang menunjukkan hubungan bersahabat, saling memegang kepercayaan, kehangatan, perhatian, dan respect gitu dalam hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Nah, dari hasil penelitian Ohio State University ini didukung oleh hasil dari survei Research Center Megichan University dengan dua macam perilaku kepemimpinan, yaitu job center and employee center gitu, yang memiliki pengertian yang sama dengan yang dikeluarkan oleh Ohio State University. Selain itu ada pula keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan gitu.
Nah, yang pertama itu meliputi 5 macam ya keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan, antara lain memimpin gitu. Nah, memimpin ini bisa diartikan sebagai menguasai bagaimana cara bersikap pemimpin, harus bagaimana seorang pemimpin itu memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok agar tujuan tujuan kelompok itu bisa tercapai dengan maksimal. Selanjutnya ada keterampilan dalam hubungan insani eh, yang bisa dijelaskan sebagai kayak pemimpin yang dapat menjaga hubungan antar manusia. Eh, Pemimpin di dalam suatu kelompok atau organisasi tentunya adanya anggota. Anggota diperlukan dalam melaksanakan tujuan-tujuan dari organisasi atau kelompok tersebut. Jika ada hubungan antar anggota atau antar manusia yang tidak baik, maka tujuan dari kelompok atau organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan menghasilkan suatu output yang maksimal. Maka hubungan insani antara pemimpin dan anggotanya itu harus terjaga gitu. Selanjutnya ada keterampilan dalam proses kelompok. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya bukan hanya karena keberhasilan seorang diri pemimpinnya, akan tetapi merupakan upaya kolektif dari yang dilakukan oleh semua anggota organisasi. Anggota dalam organisasi sangat beragam, dari sikap, perilaku, kemampuan, keterampilan, serta tugas-tugasnya dalam pekerjaannya. Setiap anggota kelompok mempunyai perbedaan, ada karakteristiknya A, B, C, D, dan lain sebagainya. Maksud utama dari proses kelompok ini ialah bagaimana meningkatkan partisipasi para anggota kelompok itu dapat mengefektifkan tugas secara maksimal. Inti dari proses kelompok ini ialah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pemimpin harus menjadi pendamai, moderator, ataupun yang bukan menjadi hakim gitu. Jadi seorang pemimpin ini harus bersifat netral. Selanjutnya ada keterampilan dalam administrasi personil. Ya, di mana di sini dijelaskan gitu ya secara singkat dapat menempatkan anggota dalam kebutuhan kelompok. Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ini bisa berupa seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, hingga pengembangan serta kesejahteraan anggotanya. Nah, selanjutnya yang terakhir, keterampilan dalam menilai. Gitu. Kemampuan bisa diartikan secara singkat juga kemampuan mengevaluasi untuk mengetahui pencapaian. Nah, dalam seorang pemimpin juga, jika suatu kegiatan yang sudah dijalankan dengan baik, maka langkah terakhir yang harus dilaksanakan yaitu evaluasi diri dari kelompok tersebut, dari kondisi anggotanya, dari kondisi kegiatannya seperti apa, untuk mengetahui gitu pencapaian apa saja sih atau target-target apa saja sih yang sudah terlaksanakan dalam tugasnya gitu. Nah, mungkin eh, pembahasan atau presentasi dari kepemimpinan pendidikan sudah cukup dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya Rizky Apriansyah Pratama. Teman-teman bisa menghubungi saya di web atau email
aprmsych07@up.upi.edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.